Halo rekan-rekan publisher Google AdSense Indonesia sekalian, selamat datang kembali di sesi webinar Google AdSense bersama kita hari ini ya. Jadi nama saya Felicia, Strategic Partner Manager untuk Google Indonesia. Senang sekali bisa menemani rekan-rekan sekalian lagi nih, seperti biasa di sesi webinar kita. Dan hari ini saya nggak sendirian nih. Hari ini ada Ferdian yang juga join sebagai tim expert dari Google AdSense untuk berbagi ilmu dengan rekan-rekan sekalian. Ferdian mungkin mau perkenalan diri dulu? Ya, terima kasih sudah diundang sama Felicia. Senang banget nih bisa ketemu teman-teman hari ini. Semoga pada enjoy dan bisa sharing knowledge kita kepada rekan-rekan publisher. Mungkin kita bisa langsung mulai aja. Iya, jadi untuk topik hari ini apa nih, Fer? Oke, hari ini kita mau sharing tentang bagaimana meningkatkan pengalaman iklan untuk user-user dan mempertahankan bahwa iklan di ekosistem iklan digital itu sehat dan makin sehat ke depannya. Iya, nah kita spesial pilih hari ini, kenapa? Untuk rekan-rekan yang mungkin udah sempat nonton video singkatnya ya, di minggu depan, yaitu tepatnya 9 Juli 2019, akan ada peraturan baru di mana jika rekan-rekan sekalian tidak mengikuti Better Ads Standard, ada kemungkinan bahwa iklan kalian di Google Chrome itu bakal terblok dan nggak bisa monetisasi lagi. Maka dari itu kita merasa ini penting banget untuk berbagi dengan rekan-rekan sekalian apa itu Better Ads Standard, bagaimana kita bisa memastikan kita tetap sesuai dengan peraturan ini, dan yang penting tetap bisa mendapatkan penghasilan dari monetisasi website. Jadi itu kira-kira untuk topik hari ini. Saya lihat udah banyak yang komen juga nih di live chat, semoga suara kita jelas ya. Kalau nggak jelas mungkin bisa dikasih tahu, kita bakal kencengan dikit mungkin. Gitu. Oke sip, mungkin langsung aja ke sesi presentasinya. Nah, jadi kenapa sih kita ada hal ini? Karena memang bagi Google sendiri dan bagi rekan-rekan lain yang ada di komunitas Better Ads Standard, ini penting banget untuk mempertahankan ekosistem iklan digital dan menghormati kebutuhan semua pihak. Karena di ekosistem digital ini bukan cuma ada content publisher aja ya, kita juga ada advertiser, dan yang paling penting adalah user. Jadi kita mau memastikan semua pihak itu terpenuhi kebutuhannya, mulai dari content publisher, itu tetap bisa menghasilkan uang untuk mendanai konten yang mereka buat. Dan dari segi advertiser tetap bisa mendapatkan ROI atau apa ya namanya ya, untuk iklan mereka tetap efektif dan mencapai user yang tepat. Dan untuk nomor 3, dari segi user sendiri, kita mau mereka tetap nyaman nih ketika mengunjungi situs teman-teman sekalian dan mendapatkan konten yang berguna. Jadi kita pengen semuanya damai dan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Nah, namun di beberapa tahun kebelakang kita ngelihat tren yang kurang sehat nih sebenarnya. Karena banyak user yang mulai install ad blocker. Karena mereka merasa pengalaman iklannya mungkin sudah keterlaluan. Jadi mereka malah sebel antara mereka install ad blocker atau meninggalkan situs. Jadi kita ingin melakukan sesuatu supaya bisa membuat user lebih nyaman, dan maka dari itu kita memperkenalkan Better Ads Standard. Nah, koalisi untuk Better Ads Standard sendiri ini mulai dibentuk pada tahun 2016 ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, itu ada macam-macam organisasi yang tergabung di koalisi ini, termasuk Facebook, Google, dan banyak lainnya. Jadi ini bukan cuma Google aja nih mengada-ngada di sini, ini udah kesepakatan dari komunitas iklan digital di seluruh dunia nih. Dan misinya adalah mengembangkan dan menerapkan standar global baru untuk periklanan online. Nah, hari ini kita sekilas aja, namun kalau teman-teman yang tertarik pengen tahu lebih lanjut, bisa ke link ini, betterads.org. Nah, dari research atau penelitian yang dilakukan oleh koalisi Better Ads Standard ini adalah hasil researchnya nih. Iklan apa aja sih yang paling nyebelin buat user? Baik itu di desktop dan di mobile web, yang menyebabkan mereka antara, aduh saya nggak jadi deh ke website itu, atau saya malah install ad blocker. Ini merupakan hasilnya. Untuk desktop, kita lihat yang paling nyebelin itu adalah iklan-iklan pop-up yang nutupin konten. Itu nomor 1 paling nyebelin, yang autoplay musiknya, ataupun iklan sticky yang gede banget nutupin setengah layar, itu user sangat tidak suka. Untuk mobile web sendiri, karena layarnya lebih kecil, ada 8 nih yang user tidak suka. Sama seperti desktop, ada pop-up ads, ada
yang ada autoplay musiknya. Namun selain itu, ad density atau jumlah iklan per halaman juga menjadi sangat penting di mobile. Mereka nggak suka kalau lebih dari 30%. Iklan yang flashy, kedap-kedip mereka juga nggak suka. Ataupun posticial yang ada countdown-nya, kayak bisa ditutup setelah 5 detik, seperti itu juga user tidak suka. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian di websitenya tidak ada tipe-tipe iklan seperti ini. Dan ini again ya, koalisi Better Ads Standard itu bukan Google aja. Jadi ini tidak berlaku bukan cuma buat Google AdSense saja, ini untuk semua tipe iklan yang ada di websitenya rekan-rekan sekalian. Mau itu Google, mau itu ad network lain, mau itu iklan direct dari DFP, semuanya harus mengikuti standar ini. Nah, pada Januari tahun ini mereka mengumumkan bahwa ada penelitian tambahan dan mereka bikin keputusan nih mau menegaskan bahwa Better Ads Standard bakal berlaku secara global. Google sebagai salah satu koalisi dari Better Ads Standard ini ingin mempromosikan standar ini dengan beberapa cara. Nah, yang paling urgent atau mendesak gawat nih untuk hari ini kita mau tekankan adalah tentang Chrome filtering. Apa itu Chrome filtering? Saya akan kasih waktunya buat Ferdian nih untuk menjelaskan lebih lanjut apa itu Chrome filtering, bagaimana kita bisa memastikan situs kita tetap sesuai dengan peraturan ini dan tetap bisa monetisasi. Oke, terima kasih Felis ya untuk waktunya. Jadi ya teman-teman sekalian, seperti yang tadi Felicia udah katakan, Chrome filtering ini dampaknya cukup signifikan ya untuk teman-teman di dunia publisher. Jadi Chrome filtering ini secara resmi akan diterapkan pada tanggal 9 Juli, dimulai tanggal 9 Juli 2019. Dan untuk teman-teman yang nanti mendapatkan status, teman-teman akan memiliki 30 hari dari waktu menerima ad experience report kalau gagal untuk memperbaiki sebelum iklannya difilter, sama sekali nggak akan muncul di dalam websitenya. Nah, walaupun sebenarnya users tetap dapat memilih untuk mengizinkan iklan apabila mereka mau. Nah, di sini yang pokoknya supaya kita aman, pokoknya iklan-iklan tersebut yang teman-teman sedang lihat di layar yang tadi Felicia udah sharing, kalau bisa pastikan situs teman-teman semua bersih lah dari iklan yang paling tidak disukai user ini, dari mulai desktop dan mobile. Intinya simpelnya kalau teman-teman udah bersih, nggak ada iklan seperti yang ditayangkan sekarang di based on Better Ads Standard, pokoknya kita udah bersih seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau bicara sedikit juga tentang Ad Experience Report. Experience Report ini basically dari Google Search Console. Ini bisa mengidentifikasi pengalaman iklan yang paling tidak disukai sesuai dengan Better Ads Standard. Nah, jadi ini sangat personalized. Teman-teman akan dapat informasi juga dari Search Console ini. Ada Ad Experience Report. Di sini akan dikasih tahu langsung pelanggarannya apa, definisinya seperti apa, dan akan ada menyertakan video juga. Jadi misalnya contoh di slide berikut, ini statusnya review pending karena publisher ini ada isu pop-up ad dan juga ada precision ad with countdown. Nah, di sana ada deskripsinya dan juga ada contoh-contoh di mana iklan ini didapatkan di dalam website teman-teman publisher sekian. Nah, dari sini juga kita sebagai publisher perlu memberitahu secara proaktif setelah kita membuat perbaikan. Jadi dari Search Console itu sendiri, jika teman-teman sudah di-review situsnya dan pengalaman iklannya sudah diperbaiki, maka bisa di-request untuk di-review lagi di Search Console Ad Experience Report ini. Nah, jadi kurang lebih itu buat singkatnya untuk teman-teman. Kita juga ingin mempromosikan nih, kita bakal ke Semarang tanggal 17 Juli. Teman-teman yang mungkin di Semarang atau di daerah sekitarnya bisa mencoba ke link berikut events.withgoogle.com/JFP Semarang. Nah, di sini teman-teman nanti bisa register, biayanya gratis, dan kita akan membahas beberapa hal, dan kalau mau tahu agendanya silakan langsung klik link tersebut. Oke, kita juga langsung sampaikan di kolom live chat ya, sekarang udah ada linknya, kalau mau check it out bisa sekarang buat dicek. Tadi barusan ada yang nanya tuh, Fer, datang nggak ke Semarang panjang umur, kita mau ke sana nih. Iya. Iya, nah jadi untuk recap aja tadi untuk Better Ads Standardnya, ini bakal berlaku 9 Juli 2019, minggu depan. Jadi kalau yang belum ngecek, langsung ke Google Search Console kalian, cek Ad Experience Report.
pastikan statusnya jangan failing ya. Ya. Kalau failing itu berarti kalian melanggar dan monetisasinya akan diberhentikan di website Anda di Chrome dalam 30 hari. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi itu aja sih dari kita. Tapi jangan kabur dulu nih, karena kita udah juga membuka sesi pertanyaan, di mana teman-teman di undangan kita memberikan sesi, bukan sesi ya, formulir untuk menanyakan pertanyaan, dan kita udah menerima banyak banget ya, Fer ya, pertanyaan yang masuk. Ada ratusan, tapi sebenarnya temanya mirip-mirip. Jadi kita pilih nih 5 atau 6 teratas yang paling banyak ditanyakan seputar topik ini, dan kita akan jawab nih. Betul. Kalau masih ada yang kurang jelas juga, boleh mungkin di kolom live chat juga kalau mau bertanya silakan. Namun jangan OOT ya, jangan out of topic ya. Jangan nanyain yang lain, karena hari ini tentang Better Ads Standard, karena gawat nih, minggu depan udah bakal berlaku. Ini serius banget ya, akan berdampak positif atau negatif dengan penghasilan kita sebagai publisher. Oke, langsung aja pertanyaan pertama mungkin ya, Fer ya? Iya, boleh. Coba aku coba yang pertama ya. Jadi ini ada hubungannya dengan Ad Experience Report. Ada beberapa teman-teman yang bertanya hal yang sama. Jadi pertanyaan adalah, di Ad Experience Report, status website saya no review. Apa artinya? Nah, seperti yang tadi kita udah bahas, mulai tanggal 9 Juli, Chrome akan mulai filtering. Filtering ini akan terjadi dalam beberapa fase. Kalau misalnya statusnya secara no review, berarti situs Anda belum terreview. Tapi rekomendasi kami adalah mulai dari sekarang, kami sarankan untuk sudah memperbaiki dan mengikuti Better Ads Standard, supaya nanti ketika terreview, statusnya sudah sehat. Jadi udah nggak failing, seperti tadi kamu ngomong, Vel ya. Nah, apabila nanti statusnya failing, akan ada list iklan-iklan yang terdampak, seperti yang tadi kita udah beritahu, dan akan ada juga definisi singkat dan juga URL di mana iklan itu ditemukan. Nah, maka dari itu, aku tampilin lagi nih ya slide-nya di sini nih, tadi Ad Experience Report, bisa langsung dicek. Kalau yang gagal bakal ada semua detailnya di sana. Betul. Jadi setelah itu kita bakal tahu kan yang mana, langsung silakan diperbaiki dan bisa request lagi untuk review langsung dari Ad Experience Report itu sendiri. Ya, jadi ini reviewnya apa aja yang udah kalian lakukan dan bagaimana rencana kalian ke depannya supaya pelanggaran tersebut nggak terjadi lagi. Silakan semua dicurhatin di sini ya, supaya bisa berlanjut monetisasinya. Betul. Siap. Ada satu lagi nih, Vel, untuk Ad Experience Report ya. Pertanyaannya juga banyak yang menanya nih, untuk iklan sticky dan vignette. Nah, apakah termasuk iklan yang dilarang oleh Better Ads karena iklan vignette itu memenuhi layar? Nah, kita mau klarifikasi juga buat teman-teman sekalian. Untuk sticky ads sudah jelas ya, seperti dijelaskan tadi, asalkan di bawah 30% dari size screen itu masih diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman kurang lebih kan dari dimensi bisa hitung sendiri lah kira-kira 30% itu seberapa. Nah, yang kalau di bawah 30% masih boleh. Nah, hasil survei koalisi Better Ads juga menyimpulkan sticky ads yang menyebalkan adalah lebih besar dari 30%. Jadi kalau di bawah tetap boleh. Untuk vignette, untuk saat ini karena penerapannya melalui auto ads ya, jadi masih diperbolehkan. Tapi itu juga karena vignette ads itu kan dari antara halaman ke halaman munculnya. Jadi nggak mengganggu konten. Kalau pop-up ads itu kan dia menutupi konten langsung, jadi mengganggu. Jadi untuk sekarang jawabannya buat vignette ads masih diperbolehkan melalui auto ads. Iya, selain karena vignette itu di halaman transisi, kita sebenarnya teknologi dari vignette itu juga kita menerapkan yang namanya frekuensi capping juga. Jadi untuk teman-teman yang pakai vignette pasti sadar nih, nggak selalu tiap kali kita transisi halaman bakal muncul. Kita menerapkan pembatasan frekuensi yang cukup sehat juga untuk usernya, supaya mereka nggak melulu dapat iklan full screen ini yang di halaman transisi ini, karena lama-lama juga tetap nyebelin ya. Jadi kita ingin memastikan pengalaman iklan yang tetap sehat di iklan vignette tersebut. Oke, mungkin saya selanjutnya nih ya, Fer ya. Silakan. Ada banyak pertanyaan juga nih yang masuk, yang gampang lah mungkin ya. Kita mulai dari yang gampang dulu. Apakah Ad Standard ini juga berlaku untuk media-media besar di Indonesia? Iya dong, ini Better Ad Standard berlaku untuk semua website, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia ya. Mau website-website apa New York Times segala macam juga bakal terkena dampak ini selama mereka penggunanya di Google Chrome, itu akan terkena dari dampak ini. Jadi nggak ada diskriminasi, semua orang harus mengikuti standar ini karena kita care sama usernya, mau mereka pengalaman iklan yang baik. Tadi juga ada yang nanya, di Chrome aja apa di Mozilla, di Firefox? Ini karena Google Chrome filtering namanya. Jadi untuk Google Chrome saat ini
wah kita nggak tahu kalau selanjutnya browser-browser lain mau ngikutin atau enggak, belum ada informasi sih untuk saat ini ya. Pertanyaan selanjutnya yang saya dapat nih yang banyak juga di kolom live chat adalah berapa jumlah iklan yang diperbolehkan di satu halaman. Karena kan tadi kurang dari 30%, itu cara ngitungnya gimana? Satu halaman jumlah iklannya berapa? Apakah cuman iklan Google AdSense aja? Kalau saya pakai iklan network lain gimana? Jadi ada beberapa hal yang saya ingin tekankan atau klarifikasi lagi, yaitu nomor 1, ini berlaku untuk semua iklan. Jadi itu baik Anda pakai Google AdSense, ataupun pakai network tetangga, ataupun ada iklan internal, ataupun iklan direct dari advertiser, itu semua akan dihitung sebagai iklan ya. Jadi pastikan jangan melihat ini karena yang ngomong dari tim Google AdSense, ini cuma Google AdSense saja, tapi ini berlaku untuk semua. Yaitu nomor 1. Nomor 2 adalah berapa jumlah iklan per halaman, itu kita nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya Fer ya, karena tergantung banget kan, ada halaman rekan-rekan yang super panjang, ada yang super pendek, ada juga pertanyaan yang masuk nih. Contohnya dari Pak Ihyak nih, gimana kalau halamannya sedikit konten, misalnya situs direktori lokal seperti itu. Nah, maka dari itu Anda harus sesuaikan. Kalau halamannya panjang, iklannya ya bisa agak banyak kan. Tapi kalau halamannya minim konten, ya jangan sampai banyak-banyak juga iklannya. Sebenarnya mau ngukur lebih dari 30% atau gimana, itu nggak ada tool yang pastinya sih. Tapi untuk keuntungannya adalah untuk rekan-rekan yang sudah pakai auto ads. Iklannya kan otomatis tuh. Jadi teknologi kita akan menyesuaikan. Kalau halamannya panjang, kita bisa kasih banyakan. Kalau halamannya pendek, kita bisa langsung menyesuaikan juga. Jadi itu keuntungannya untuk menggunakan auto ads, bisa langsung disesuaikan jumlah iklannya. Jadi sebenarnya kita menyarankan lebih ke automation juga betul. Sih ya. Itu lebih aman juga. Ini Vel, mumpung lagi ngomong auto ads nih ya, ada juga nih pertanyaan sekitar auto ads. Jadi coba kita bahas sekarang ya. Jadi yang pertama itu bagaimana dengan iklan auto ads, apakah melanggar better ads standar? Nah gitu. Jadi teman-teman sekalian jawabannya ya tidak ya, seperti pertanyaan sebelumnya. Teknologi kami kan menentukan secara otomatis iklan-iklan apa yang efektif dan user friendly. Maka auto ads itu jawabannya tidak melanggar better ads. Jadi sebenarnya kita sekarang jualan auto ads aja nih ya, karena auto ads itu sebenarnya gampang, pertama efisien, kedua formatnya kita nggak pusing. Dan bukan hanya format yang cantik, tapi dari segi performa pun, karena kan machine learning kita selalu mengoptimisasi, dia bakal A/B testing sendiri di belakang layar kan. Jadi rekomendasi banget ya buat auto ads, buat teman-teman yang belum pakai. Itu karena kehidupan bakal lebih indah lah dengan Aku juga ingin sedikit klarifikasi, ini ada banyak komen yang masuk nih dari Jans Brands misalnya, gimana kalau iklannya iklan yang biasa atau manual ya, set sendiri, plus iklan auto ads itu melanggar atau enggak. Jadi jangan lupa auto ads ini pintar, dia bisa mendeteksi juga teman-teman di website tersebut, di halaman tersebut udah ada iklan yang manual belum. Kalau udah ada iklan yang manual dan itu udah 30%, auto ads nggak bakal tayang. Betul. Jadi nggak ada, no harm sebenarnya, nggak ada ruginya menambahkan auto ads, karena dia akan secara pintar menyesuaikan dengan ad density di halaman tersebut nih. Nah, ada juga yang komen, Aspida Channel, auto ads belum bisa nongolin iklan link. Benar, untuk link unit, memang untuk auto ads sendiri belum ada. Namun again, karena kita bisa menggunakan auto ads paralel dengan iklan manual, jadi nggak ada salahnya untuk digunakan berbarengan, karena auto ads again bisa menyesuaikan dengan pintar untuk ad density-nya, seperti itu. Yep. Semoga klarifikasinya menjelaskan ya untuk teman-temannya. Aku ada satu lagi nih, Vel. Untuk pertanyaannya adalah untuk elemen-elemen yang bukan iklan, karena kayaknya banyak rekan-rekan yang menggunakan widget-widget nih, contohnya seperti pop-up page Facebook, tombol push notifikasi, atau sekarang karena ada GDPR banyak yang EU cookie segala macam yang pop-up. Itu termasuk melanggar better ads standard atau enggak? Jawabannya enggak ya, karena namanya juga better ads standard, itu tentang ads atau tentang iklan. Jadi untuk sekarang nih, at this moment we are talking, ini hanya govern atau menaungi tentang wilayah iklan aja. Jadi untuk elemen-elemen non-iklan sekarang kita masih belum ada peraturan nih ke sana. Yang teman-teman harus fokus sekarang adalah pastikan untuk elemen-elemen iklannya semua sudah sesuai dengan better ads standard ini. Namun saya juga ingin memberikan sedikit opini ya mungkin ya, kalau teman-teman banyak elemen-elemen lain yang pop up seperti itu juga mungkin bakal nyebelin ya buat usernya. Jadi
walaupun nggak kena better ad standar, mungkin bisa di-balance sedikit juga, karena kalau halamannya nyebelin, tetap user nggak akan nyaman untuk datang ke website tersebut, gitu. Ada lagi nggak, Fer, pertanyaannya? Ada nih, untuk yang selanjutnya nih, ada yang banyak nanya juga nih, apakah unit iklan yang tampil otomatis atau auto ads akan berkurang jika terkena Chrome filtering? Nah, jawabannya adalah jika kita terkena Chrome filtering, unit iklan tidak akan berkurang, melainkan tidak akan muncul sama sekali. Ya, parah ya. Ya, jadi bukan hanya berkurang, dia nggak akan muncul sama sekali. Jadi kan dia signalnya filteringnya per domain level. Nah, jadi kalau misalkan terkena failing state-nya, ya semuanya nggak bakal keluar, teman-teman, bukan hanya berkurang. Dan bukan AdSense aja ya yang nggak muncul. AdSense doang. Kalau pakai network tetangga, semua yang namanya iklan nggak bakal muncul di Chrome filtering. Betul. Kayaknya masih ada pertanyaan nih dari yang sebelumnya. Jadi kalau set 5 unit iklan plus auto ad akan menyesuaikan. Iya, benar. Auto ads akan langsung scan halamannya kalau udah ada iklan yang manual dan dia merasa itu misalnya halamannya pendek dan enggak bisa ditambahin lagi iklannya, ya nggak bakal muncul gitu. Betul. Siap. Saya ada satu lagi nih tentang, jadi apakah saya melihat beberapa dokumen tentang yang sepertiga halaman atau ad density 30% ini. Apakah ukuran unit 300 kali 250 atau 336 kali 280 yang rectangle ya itu masih diperbolehkan atau enggak dari Pak Reza Iqbal? Nggak ada hubungannya sebenarnya dengan si ukuran iklan ini ya, karena kita nge-scan satu page, berapa persen yang areanya yang terambil oleh iklan. Jadi nggak ada hubungannya dengan ukuran iklan, tapi ya jangan pakai yang super gede juga di mobile karena satu screen bakal di take over. Jadi pastikan jumlah iklan per halamannya yang tetap sehat. Untuk opini saya sendiri, di ukuran iklan rectangle ini malah merupakan ukuran iklan yang performanya paling baik di mobile. Jadi tolong jangan dicabut semuanya, habis ini revenue-nya turun nanti. Tetap bisa menggunakan ukuran iklan ini, namun pastikan jangan terlalu banyak kayak pohon Natal di satu halaman banyak banget iklannya. Gitu. Oke, ini ada satu lagi nih sebelum kita mungkin lihat yang selanjutnya ya, Fel. Jadi ada yang bertanya juga tentang bagaimana pengaruh Chrome filtering pada penonaktifan akun AdSense. Ya, ini juga ada yang nanya nih di live chat. Oh iya nih, baru ya. Oke, jadi Chrome filtering itu tidak berpengaruh sama sekali dengan keaktifan akun AdSense ya. Karena yang difilter oleh Chrome adalah semua iklan yang tampil di halaman situs, yang seperti tadi kamu ngomong, Fel. Bukan hanya dari AdSense, jadi semua iklan yang dari dan bukan dari AdSense. Jadi misalnya apabila ada iklan yang bukan dari AdSense yang melanggar, yang terjadi adalah iklan AdSense pun nggak akan ditayangkan gitu. Yeah. Tapi akunnya tetap akan aktif, cuma yang terjadi adalah kita nggak bakal dapat penghasilan sama sekali di AdSense. Jadi kalau ada penghasilan, tapi kalau orang melihat dari bukan Chrome. Bukan Chrome, iya. Jadi nggak aktif, tapi ya akan melihat penurunan yang sangat signifikan kalau memang user base-nya banyakkan dari Chrome, seperti itu ya. Iya. Untuk Chrome sendiri saya lihat di Indonesia sih persentase penggunanya cukup gede ya, pasti lebih gede dari 50%. Jadi ini bakal berdampak cukup signifikan sih untuk teman-teman. Pertanyaan terakhir mungkin saya ambil dari live chat ya, atau mungkin dua lagi ya. Pertanyaannya dari JPNN ya sama teman-teman lain. Untuk apa nih, saya baca pastinya aja. Kalau banner sendiri pakai pop-up, tapi bukan Google AdSense, terkena atau enggak terkena ya, seperti yang saya sudah tekankan tadi, ini bukan iklan AdSense aja yang kena, iklan AdSense, iklan tetangga, iklan sendiri, iklan direct dari advertiser, semua yang namanya iklan akan terkena peraturan ini. Jadi pastikan rekan-rekan tetap sesuai dengan peraturan Better Ad Standard ini sendiri. Terakhir mungkin ya, Fer ya, jika terkena Better Ad Standard, butuh waktu berapa lama hingga ads kembali muncul di website setelah diperbaiki? Oke, jadi pertama-tama ketika teman-teman dari Ad Experience Report itu melihat ada notifikasi, kita diberikan 30 hari untuk memperbaiki lah. Setelah memperbaiki, kalau ditanya berapa hari atau berapa minggu, nggak tentu ya, karena tergantung juga seberapa banyak yang diperbaiki, seberapa banyak pelanggaran tapi biasanya kalau bisa selama dari 1 minggu setelah mendapatkan notifikasi,
baiknya udah di fix, udah diperbaiki, terus langsung cepat-cepat di review, kita review ulang. Kalau nggak salah nih, saya nggak tahu pastinya sih, tapi biasanya nggak sampai seminggu sih udah balik tayang lagi. Biasanya 48 jam kalau yang beginian, tapi kalau bisa pastiin jangan sampai kena dulu ya, karena sekarang kita udah wanti-wanti nih, masih ada waktu 1 minggu sampai 9 Juli, 5 hari ya. 5 hari sampai 9 Juli, US time nih 9 Julinya, 6 hari, jadi pastikan rekan-rekan udah proaktif untuk memastikan ini bakal sesuai gitu. Mungkin sekian aja dari kita, Fer ya. Semoga bermanfaat info hari ini, dan saya harap semua yang udah hadir di sini jangan sampai ada yang failing at experience report-nya ya. Kita jadi benar-benar inginnya bukan diperbaiki tapi malah di-prevent gitu ya, jangan sampai kena. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, betul. Sedikit pesan sponsor nih, jangan lupa kalau yang ada di Semarang dan sekitarnya, kalau mau bergabung untuk event kita yang udah deket juga nih 17 Juli, bisa langsung ke link ini, events.withgoogle.com/GFP Semarang, bisa langsung dicek agendanya dan registrasi. Dan jangan lupa teman-teman, aku mohon bantuannya untuk isi feedback form atau kritik dan saran yang ada di kolom deskripsi, karena kita sangat menghargai saran dan kritik rekan-rekan sekalian untuk misalnya hari ini udah oke belum penjelasannya, atau kita pengen topik selanjutnya apa nih, sehingga selanjutnya kita tetap bisa memberikan webinar yang akan pastinya selalu berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu rekan-rekan publisher Indonesia sekalian. Ada lagi nggak, Fer, pesan sponsor? Enggak, sponsornya udah sama kamu semua. Oke, masih ada satu lagi dari saya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tuh account spesifik banget, misalnya, kok iklan saya nggak tayangnya, saya akunnya ini, seperti itu. Mohon maaf, kami nggak bisa jawab ya, karena ini kan sesuai dengan detail akunnya rekan-rekan masing-masing nih. Nggak mungkin kita share sama publik yang beratus-ratus ini yang nonton. Jadi kalau ada pertanyaan yang seperti itu, mohon langsung ke tim support kita, linknya juga ada di kolom deskripsi. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan yang spesifik, tim support kita selalu siap sedia untuk membantu menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian. Atau langsung membaca di Help Center kita sendiri. Ya, Help Center tuh banyak banget informasinya, budayakan membaca aja mungkin ya. Ya, betul. Sip. Segitu aja mungkin dari kita, semoga bermanfaat hari ini, dan kita pamit dulu. Ya, selamat siang teman-teman. Bye-bye.